Oceans should be famous because they have everything and more that all sorts of other celebrities who are famous have. They are powerful, they are beautiful, they're striking, they're unique, and they are majestic. So the oceans should be famous because they've been underrepresented in the past decades, and they're in a state now which, over the past 50 years, the pollution and devastation to the oceans, we need to do something about it now. So to make the oceans famous, we'll put it on the radar of everybody, even people who are landlocked, to raise awareness of what we can do on a daily basis to help reduce the pollution in the oceans and to protect them. Imagine if you were in a position to order a planet somewhere, right? You know, and you say, okay, I want a planet, it's going to cost so much money. And then you say, but I want a planet that I can actually live on, that will provide food and provide air. Then the guy at the store says, well, you're going to have an ocean then. Oh, how much is that? How much more is the ocean? Well, that's a lot, because the ocean's everything. The ocean is everything when it comes to a planet. So that's why we have to look at the ocean now. There is a lot to do, and you guys, the millennials and Gen Z and the younger people, will have to continue what we started. But I really want to urge, in this particularly difficult time, for young people to come forward and take political action. Make your voices heard. My challenge to the millennials is to realize just how powerful you are and to remember the words of Margaret Mead, who said, never lose faith that a small group of committed people can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. And I would urge all millennials to become social entrepreneurs, to combine their business with the social value, or have the social value first and put a business behind it. It's that combination of getting a solution going with power behind it in a sustainable way. And you see that starting. Social entrepreneurship is, I think, the center of life for the millennial generation. And empower the crowd, seriously. Experts are great. They know all the ways not to accomplish things, all the problems with doing it. But you give a kid or a car mechanic a couple of tools and an idea, and the world is their oyster. And that future will be a society where the oceans and humanity are integrated probably almost seamlessly. It's going to have to be one big functioning system with us part of it. The future of the ocean, I would leave a question mark without a word, because that word depends on what you guys push the world to do. The ocean is where I come for refuge. It's a natural, beautiful medicine. We need to make the ocean famous so that future generations can experience what we often take for granted. Hi, my name is Hannon Bloomer, and I'm a member of the Sustainable Oceans Alliance. SOA has provided me with unforgettable experiences and invaluable opportunities. Some of the professionals that I grew up idolizing are now my mentors, helping me develop my passion for oceanography. I've engaged in dialogue with heads of state, experts, and advocates at the United Nations and national conferences. It is our generation that together will be the wave of change. Most of humanity knows the ocean's out there, but doesn't experience it, doesn't live in it. And so it's being destroyed with nobody watching. And it's time that somebody watch. Selamat siang, terima kasih sudah bergabung di SOA Indonesia Webinar. Acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dan kolaborasi dari Sustainable Ocean Alliance yang berkantor pusat di San Francisco, Diverse Connection sebagai SOA Chapter Indonesia, Alumni Our Ocean Youth Leadership Summit, Maritim Muda Nusantara, Blue Generation, Single, Ocean Smile, dan Back End. Selamat Hari Laut Sedunia yang kemarin pada tanggal 8 Juni ini diperingati di seluruh dunia, dan hari ini, tanggal 9 Juni 2020, bertepatan dengan peringatan Hari Segitiga Terumbu Karang, atau Coral Triangle Day. Oleh karena itu, tema webinar kita pada siang hari ini adalah Segitiga Terumbu Karang sebagai Pusat Keanekaragaman Hayati Laut Dunia. Segitiga terumbu karang adalah istilah geografis untuk menggambarkan kawasan perairan konservasi yang meliputi 6 negara, di antaranya adalah Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon yang kaya akan terumbu karang. Lebih dari 600 spesies terumbu karang dan 76% spesies terumbu karang yang ada di dunia, dan lebih dari 3.000 spesies ikan tinggal di segitiga terumbu karang.
termasuk ikan terbesar hiu paus dan fosil hidup coelacanth. Oleh karena itu, untuk memahami lebih lanjut tentang segitiga terumbu karang, bersama kita sudah hadir seorang narasumber, Ibu Rili Johani. Beliau merupakan Direktur Eksekutif Coral Triangle Center. Selamat siang, Ibu Rili. Terima kasih sudah bergabung. Baik, untuk teman-teman, sebelum kita mulai ke sesi materinya, yuk kita kenalan dulu dengan cara merename atau mengganti nama teman-teman dengan menulis nama strip koral. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki sesi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rili. Ibu Rili Johani, kami persilahkan. Selamat pagi semua. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara Sustainable Ocean Alliance dan juga Ocean Smile atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati laut di kawasan segitiga terumbu karang. Izinkan saya memulai presentasi ini dengan sebuah video yang dibuat pada International Year of the Reef, IOR, pada tahun 2018, yaitu di tahun yang sama saat diselenggarakan Our Ocean Conference dan Youth Leadership Summit di Bali. Video ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran tentang keindahan dan pentingnya terumbu karang serta ancaman yang dihadapi. For thousands of years, the world's coral reefs have fed us, protected us, sustained life in the world's oceans, and provided life-changing medicines. But time is running out. If we don't act now, every coral reef in the world could be gone within our lifetime. Help turn the tide. The year of the reef. Get involved. Nah, itu video yang sangat bagus yang membantu meningkatkan kesadaran soal kepentingan daerah ekosistem terumbu karang. Nah, berikut adalah peta dari Coral Triangle yang merupakan pusat dari keanekaragaman hayati laut dunia, yaitu terumbu karang dan jenis ikan karang. Negara dengan keanekaragaman paling tinggi ini diantaranya Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Mereka membentuk tempat pelindung dan kumpulan genetik penting untuk memperbanyak terumbu karang di seluruh dunia. Indonesia merupakan jantung segitiga terumbu karang dan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih daripada 17 pulau. Saat ini hampir 200 kawasan konservasi perairan sudah dibentuk dan mencakup wilayah perairan seluas 23 juta hektar untuk melindungi keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Targetnya adalah 10% atau 32 juta hektar pada tahun 2030 di bawah
Commitment Convention on Biodiversity. Ada banyak jenis laut ikonik yang kita temukan di kawasan segitiga terumbu karang. Contohnya mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba, parimanta, dan penyu. Di Indonesia, kita memiliki 35 jenis paus, di mana ini merupakan yang paling tinggi di kawasan ini. Dan juga 6 dari 7 jenis penyu dunia yang terancam punah. Yang paling banyak kita kenal yaitu penyu hijau dan penyu sisik. Ikan mola yang unik juga bisa kita temukan di kawasan konservasi perairan Nusa Penida di perairan Bali. Mereka sering muncul sekitar bulan Agustus-September yang menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya. Ada lebih dari 200 jenis ikan karang di kawasan segitiga terumbu karang. Saya yakin kalian semua sudah kenal dengan Nemo atau ikan badut. Ada juga jenis ikan karang lain, yaitu ikan mandarin yang mungil dan kelompok ikan kepe-kepe. Ikan kerapu yang di atas dan Napoleon wrasse adalah predator tertinggi di terumbu karang dan juga sering ditangkap untuk dimakan. Terumbu karang yang sehat di Coral Triangle adalah terumbu karang yang memiliki banyak jenis karang. Karang besar dengan warna yang pekat dan juga karang dalam berbagai bentuk, ukuran, dan termasuk karang-karang berukuran kecil. Itu jadi karang yang sehat sekali. Lebih dari 130 juta orang bergantung pada sumber daya laut dan pesisir di Coral Triangle. Namun ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh terumbu karang seperti penangkapan ikan yang berlebihan, memancing dengan bahan peledak, pencemaran plastik, dan perubahan iklim. Lebih dari 150 juta ton plastik masuk ke laut setiap tahunnya. Indonesia berada di posisi kedua setelah China dalam hal pencemaran plastik di laut. Nah, hal ini memberikan dampak buruk untuk laut dan biota laut. Diperkirakan akan ada lebih banyak plastik daripada ikan di lautan pada tahun 2050 jika kita tidak melakukan tindakan untuk mengurangi polusi plastik. Lebih dari 600 jenis di dunia terdampak oleh plastik termasuk penyu, mamalia laut, burung laut, dan ikan. Ini juga berdampak pada kesehatan kita semua. Berikut adalah video yang diambil di kawasan konservasi perairan Nusa Penida untuk memberikan gambaran kepada kita semua tentang bagaimana plastik itu tersebar di lautan. Kita melihat plastiknya penuh di atas dan juga ikan pari jadi kena makan plastik karena mereka suka makan plankton di air dan semua partikul plastik juga masuk seperti begitu. Dan ini juga dampak terhadap potensi pariwisata dan juga rekreasi kita semua. Lalu bagaimana cara kita untuk bantu menjaga laut? Banyak pemerintah di Asia dan Pasifik memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia untuk mengembangkan kawasan konservasi perairan dan perikanan berkelanjutan guna mencapai tujuan-tujuan dalam The Convention on Biodiversity and Sustainable Development Goals. Tujuan dari CTC adalah untuk membantu mencari solusi untuk permasalahan ini dan membangun kapasitas lokal untuk konservasi laut dalam jangka panjang di kawasan segitiga terumbu karang. Tempat terumbu karang yang paling beragam di dunia. Saya menjadi salah satu pendiri Coral Triangle Center pada tahun 2010 sebagai yayasan independen di Indonesia. Kami fokus program pelatihan dan pembelajaran kawasan konservasi perairan, penjangkauan ke masyarakat, dan menginspirasi kelompok-kelompok seperti perempuan dan anak muda.
Melalui kerjasama dengan para mitra, kami bisa memperluas jangkauan kerja kami. Saat ini, CTC telah mempunyai 26 modul pelatihan tentang kawasan konservasi perairan dan perikanan berkelanjutan dan telah melatih lebih dari 5.000 orang di kawasan Coral Triangle. Kami mendukung 5 kawasan konservasi perairan di Indonesia dan 2 kawasan di Timor Leste, yang juga merupakan lokasi pembelajaran dan pelatihan yang baik bagi CTC karena beragam tantangan yang dihadapinya. Secara keseluruhan, kawasan konservasi perairan yang kami dukung ada seluas 387 juta hektar. Dan lokasi termasuk Nusa Penida di Bali, Kepulauan Banda di Maluku, dan di Timor Leste, Pulau Tauro, dan Likisa. Kawasan konservasi perairan Nusa Penida terkenal dengan keindahan terumbu karang dan jenis ikonik seperti ikan mola dan parimanta. Tekanan dari sektor pariwisata menjadi salah satu tantangan di kawasan ini. Kami bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan operator selam untuk menerapkan rencana pengelolaan di area ini. Di Kepulauan Banda, pendekatan yang dilakukan lebih kepada penguatan sistem konservasi tradisional atau SASI untuk menghindari penangkatan ikan secara berlebihan dan menyelaraskan dengan strategi pemerintah. Di video berikut, kalian akan melihat bagaimana kami melakukan pemantauan karang menggunakan transek di kedalaman yang berbeda-beda, kedalaman 3 meter dan 10 meter. Setiap tahunnya untuk mengukur tingkat kesehatan karang dari segi tutupan karang yang hidup maupun yang telah rusak dan mati, CTC memberikan pelatihan tentang teknik ini kepada para pengelola dan masyarakat setempat dan membantu mengumpulkan data yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan. Kami juga membantu pembentukan kawasan konservasi perairan baru di Boano, Lease, dan Sula di Maluku. Semua kawasan konservasi perairan ini memiliki keberagaman terumbu karang dan ikan. Dan di Timor Leste, kami bekerja sama dengan masyarakat dan Kementerian Pertanian dan Perikanan di sana untuk mendukung kawasan konservasi perairan Pulau Tauro dan Likisa yang memiliki hutan bakau yang sangat luas. Di perairan Arafura, CTC mendukung para nelayan dan kelompok perempuan untuk mendapatkan sumber pendapatan alternatif. Para nelayan membantu mengumpulkan jaring hantu yang membahayakan biota laut dan merusak terumbu karang. Jaring-jaring ini dikelola sedemikian rupa dan diekspor ke industri karpet di Eropa. Dalam hal ini, para nelayan berkontribusi membersihkan laut dan di saat yang bersamaan juga memberikan pendapatan, income bagi mereka. Para perempuan diberikan pelatihan agar dapat mengelola tangkapan sampingan seperti mengolah ikan torani menjadi kerupuk atau makanan ringan yang dapat dijual di pasar setempat. Jika tidak diolah, ikan-ikan akan terbuang. Dalam hal ini, pengelolaannya tidak menimbulkan sampah dan pendapatan para perempuan meningkat 80%. Peran perempuan makin terlihat setelah penangkapan ikan serta dalam konservasi laut dan pesisir. Menghargai, menghubungkan, dan memperkuat pada pemimpin perempuan di Coral Triangle lewat sebuah jejaring pembelajaran sudah menjadi salah satu program CTC yang bisa dikatakan berhasil. CTC juga mendukung pemerintah daerah, bupati, gubernur untuk berbagi pengalaman dan ilmu di lingkungan kabupaten maupun provinsi dalam hal menghadapi tantangan di sektor kelautan sehingga terbentuk kerjasama atau kolaborasi.
CTC juga fokus untuk menjangkau anak-anak sekolah untuk menjaga kebersihan pantai di Bali. Kebanyakan plastik di lautan datangnya dari daratan, melalui sungai dan kegiatan di sekitar pantai. Penyadar tahu tentang polusi plastik dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sangatlah penting. Operator selam dapat menjadi contoh yang penting. Mereka dapat menjadi contoh bagi para konsumennya dan menunjukkan kode etik yang baik selama berada di bawah air dengan tidak menyentuh atau mengganggu hewan laut dan tidak mengambil apapun dari laut atau membuang sampah ke laut. Program Greenfins menyediakan sebuah standar dan praktek-praktek menyelam berkelanjutan yang diakui oleh United Nations Environmental Program dan CTC menerapkan program ini dengan Reef World Foundation di Indonesia dan Timor Leste. Itu termasuk Code of Conduct for Sunfish supaya tidak terlalu dekat dan juga tidak boleh difoto dan lain-lain. Dan dive operators sangat membantu untuk memberi pesan itu kepada divers atau turis yang mereka bawa ke masing-masing lokasi. Dan secara ringkas, program-program CTC berfokus pada kawasan konservasi perairan dan program pelatihan serta pembelajaran yang kami perluas dengan jejaring pembelajaran dan kemitraan. Melalui Center for Marine Conservation, kami di Bali, kami dapat memperkuat usaha kami di semua tingkatan dengan cara yang berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Dukungan publik untuk kawasan konservasi perairan sangatlah penting. Kami membuka Center for Marine Conservation pada tahun 2017 agar dapat menjangkau pelajar, pengunjung, dan wisatawan untuk meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan dalam melindungi laut. Kami telah mengembangkan permainan interaktif menggunakan sarana tradisional seperti wayang dan juga teknologi digital. Di sini bisa lihat wayang samudra dan juga kami ada kolam renang yang untuk training diving dan juga untuk belajar monitoring karang sebelum mencoba di laut. Juga kami ada learning program dengan coral clay, juga kelompok-kelompok bisa membuat karang dari clay supaya bisa belajar juga tentang bentuknya dan jenis-jenis yang ada. Dengan menggabungkan seni dan sains, kami membangun instalasi keramik berukuran besar yang dirancang oleh seniman Courtney Madison selama 2 tahun. Dengan dukungan dari seniman-seniman di Bali dan 400 relawan. Karya ini diresmikan sebelum Our Ocean Conference di Bali pada tahun 2018. Lalu bersama dengan para jajaran dan International Coral Reef Initiative. ICRI, Indonesia, Australia, dan Monaco. Kami merasa sangat terhormat dalam menjambut kunjungan Sylvia Earle dan Mission Blue saat itu. Dengan menggabungkan seni dan sains, kami berharap dapat menginspirasi banyak orang untuk turut menyelamatkan laut. CTC memiliki 3-4 jenis wayang samudra yang dimainkan dalam bentuk dialog tentang isu-isu kelautan dan solusi-solusinya. Dengan menggunakan sarana tradisional yang telah digunakan selama berabad-abad ini, kami dapat menjangkau masyarakat lokal dan memberikan dukungan dalam kegiatan konservasi laut. Dan ini wayang performance di Nusa Lembongan di dekat Bali. Dan sangat efektif untuk ikut serta dialog dengan masyarakat setempat. Nah, kami juga mengembangkan escape room SOS from the Deep, sebuah permainan yang dapat kalian mainkan dalam kelompok yang terdiri dari 6 sampai 8 orang untuk menyelamatkan terumbu karang dalam waktu 1 jam. Ini adalah latihan untuk membangun tim yang hebat dan juga cara belajar tentang konservasi terumbu karang.
Dan kami baru saja menyelesaikan permainan yang kedua, yaitu SOS Plastic Danger, yang topiknya adalah untuk mengurangi plastik sekali pakai. Ini sudah ada gambaran dari escape room kedua, dan itu sangat bagus, bisa main dengan teman-teman dan belajar soal how to reduce, refuse, and recycle plastik di sini. Ini ada satu trailer dari escape room supaya Anda udah bisa dapat kesan apa itu gamenya. Itu gamenya seru sekali, dan silakan kunjungi kami di CTC Center dan coba permainan edukatif kami juga seperti Amazing Ocean Race, Coral Clay Workshop, atau kelas menyelam. Kami ada di Sanur. Kalian juga bisa mengadopsi karang dan membantu melestarikan terumbu karang di kawasan konservasi perairan Nusa Penida, sekaligus mendukung masyarakat setempat. Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi website kami. Tapi ini juga salah satu program yang bagus dan bisa membantu masyarakat maupun ekosistem terumbu karang di wilayah Nusa Penida. Terakhir, silakan bergabung di kuis online kami pada tanggal 11 Juni saat kami memperkenalkan escape room baru kami, yaitu SOS Plastic Danger. Kalian dapat memenangkan voucher untuk escape room itu, untuk bermain escape room. Dan saya harap kalian akan terus menjadi bagian dari jejaring alumni Ocean Smile dan tetap terlibat dalam penyelamatan lautan kita. Dan saya harap mungkin setelah presentasi ini ada pertanyaan dan diskusi tentang melestarikan daerah terumbu karang yang sangat penting, yaitu di wilayah Coral Triangle. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rili Johani selaku Direktur Eksekutif Coral Triangle Center. Mohon maaf Ibu, selama di awal perkenalan tadi terdapat salah penyebutan nama. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui materi presentasinya, nanti panitia akan menge-share link materi presentasinya di room chat. Baik, sekarang kita akan memulai sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh rekan saya, Kristi Tanjung. Silakan, Kristi. Thank you, Trika. Halo, Bu Rili. Kita di kolom chat udah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nih dari yang penasaran-penasaran tentang Coral Triangle. Honestly, aku juga belajar sangat banyak tentang Coral Triangle, dan tentunya dengan di sesi di pertanyaan dan tanya jawab, ini akan lebih banyak lagi yang bisa didiskusikan. Mungkin dua pertanyaan pertama nih bisa disatuin, karena dua-duanya dari teman-teman di Kepulauan Riau, yang pertama dan kedua. Nah, mereka berdua nih dari Andreani Kori dan Sofian Siregar. Mungkin yang bagian pertama dulu ya. Mereka bertanya kalau misalnya cara universitas gitu, misalnya Bu, ingin terlibat dalam kegiatan konservasi karang di daerahnya masing-masing, apakah bisa berkonsultasi mungkin sama teman-teman Coral Triangle, dan gimana caranya untuk mereka bisa mengambil peran untuk konservasi terumbu karang di daerahnya? Mungkin bisa itu dulu, Bu Rili. Baik, terima kasih, itu pertanyaan yang sangat bagus. Silakan bisa kontak kami di CTC. Sering juga kami mendukung diving clubs atau student clubs di universitas untuk mengambil data di kawasan konservasi perairan yang dekat kotanya atau universitasnya, umpamanya
di kelompok IPB atau dari UNDEP atau di Unhas, dan kami bisa membantu dengan informasi bagaimana bisa monitoring karang atau ambil data atau juga informasi lebih banyak soal ekologi laut. Dan kami punya tim di CTC dan bisa dikontak. Nanti saya bisa titip alamat dan contact details untuk itu. Jadi nanti bisa di-share ya, Bu ya, kontak kalau misalnya mau tanya-tanya. Ya, mungkin ini bisa. nyambung juga sama pertanyaan yang satu lagi juga dari Kepulauan Riau. Dia tanya, bagaimana untuk di daerah perbatasan seperti Kepulauan Riau yang sebenarnya masih terjaga kelestarian terumbu karangnya, tapi mereka masih mau menjaga nih, apakah metodenya sama dengan teman-teman di CTC atau tidak. Jadi itu juga bisa seperti yang tadi ya Bu ya, bisa kontak ke teman-teman Coral Triangle juga. Bisa, memang ada banyak metode untuk memonitor karang ya, tapi ada juga metode yang didukung oleh banyak pihak, termasuk universitas maupun LSM seperti WWF atau yang lain, dan kami bisa share metode itu, metodologi supaya bisa compare datanya nanti dengan yang lain, terutama tentang ambil data karang yang hidup, yang mati, dan juga caranya ada line transect, ada transect line dan kedalaman berapa. Itu semua bisa kami memberi informasi dan apa sebaiknya untuk daerahnya, karena juga tergantung tipe ekosistem karang juga, apa itu sangat dalam atau dangkal atau jadi atol, dan itu juga perlu diperhatikan. Tapi tim kami bisa siap untuk menjawab pertanyaan dari grup pemuda yang tertarik untuk itu. Jadi rekan-rekan di sini bisa banget ya Bu kontak-kontak sama teman-teman di CTC. Terus ada pertanyaan berikutnya nih dari, semoga aku benar ya baca namanya, dari Toersi Aguswara. Dia bertanya, yang pertama, fokusnya CTC ini memang di edukasi ya Bu, dan yang kedua, bagaimana dengan kegiatan CTC, caranya gimana sih untuk intervensi ke pemerintah yang berkaitan terutama dengan kebijakan publik? Karena kalau menurut pendapat beberapa orang, rata-rata untuk bidang hubungan pemerintah dan pembuatan kebijakan ini suka jadi titik lemah nih. Sementara dari bidang edukasi dan dari bidang sosialisasi sudah sangat bagus. Jadi gimana nih Bu menemukan balance-nya dan juga cara meyakinkan kalau dan mengintervensi ke teman-teman di jajaran pemerintah juga? Baik, itu juga bagus sekali itu pertanyaannya. Ya, memang jalurnya memang data ya. So kami juga membantu dengan mengumpul data di kawasan konservasi perairan seperti di Nusa Penida. Nah, salah satu tantangan di sana itu jadi dampak atau tekanan dari pariwisata. Sudah mungkin 300.000 orang setahun datang ke pulau kecil itu, dan harus ada kebijakan dan sistem zonasi untuk mengelola jumlah wisatawan ke sana. Dan kalau peran CTC itu untuk membantu dengan mengumpul data, juga dengan umpamanya masalah plastik, apa juga kami bisa bantu dengan data supaya kami membawa itu ke pemerintah daerah maupun ke Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, supaya the government bisa ambil keputusan dan kebijakan berdasarkan data dan sains yang ada. Dan itu menurut saya juga sangat penting, karena tanpa data itu juga susah intervensi, bisa juga tidak sesuai dengan tantangan yang ada di lapangan. So data collection itu sangat penting, tapi juga memberi informasi tentang the latest science kepada pemerintah, juga ikut serta mereka ke lapangan untuk melihat keadaan di sana dan berduduk bersama-sama bagaimana solusinya. Salah satu tantangan juga di Nusa Penida itu adalah pontun atau pontun rekreasi, yang itu sekarang banyak sekali dan jadi masalah untuk terumbu karang karena mereka nggak bisa dapat cahaya matahari lagi, dan itu perlu ada peraturan baru supaya itu dikelola baik.
So yang penting ada ya informasi yang disampaikan secara objektif dan faktual supaya pemerintah bisa ambil kebijakan dan program yang bisa juga implementasi bersama-sama dengan masyarakat LSM maupun industri pariwisata. Jadi memang data tuh penting banget ya, Bu Rili ya, untuk bisa meyakinkan teman-teman di pemerintah. Iya, itu saya pikir paling penting karena data itu perlu. Makanya monitoring corals, monitoring fish populations itu, dan bagaimana berapa jumlah wisatawan, nelayan yang memakai kawasan konservasi perairan itu semua di monitor supaya kita tahu apa keadaannya di lapangan. Oke, mungkin terima kasih banyak Ibu. Ini ada pertanyaan berikutnya lagi nih dari Switenia dari Jakarta. Ibu Rili, saya mau bertanya bagaimana positioning pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam turut menjaga Coral Triangle dibandingkan negara lain. Berkaitan karena Coral Triangle ini nggak cuma di Indonesia doang nih. Terus ada yang penasaran gitu, positioningnya pemerintah dan masyarakat Indonesia gimana nih Bu sekarang? Posisi Indonesia sebetulnya sangat baik karena baru ada webinar tadi pagi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang CTI, Coral Triangle Initiative, yang sebetulnya waktu itu Indonesia ambil peran leadership role ya waktu itu untuk ikut serta negara lain untuk kolaborasi di wilayah Coral Triangle. So Indonesia memang punya leadership role dari awal, termasuk juga mendukung kolaborasi antara 6 negara ini. Dan ya Indonesia jadi negara yang paling besar di Coral Triangle, wilayah Coral Triangle, dan tantangan juga cukup besar dari segi human resources dan juga wilayah begitu besar, banyak ancaman dan betul-betul perlu kerjasama antara banyak pihak. So kemitraan cukup kuat di Indonesia untuk CTI-CFF itu, termasuk pemerintah daerah, LSM dan masyarakat. Dan kami juga kerja umpamanya di Timor Leste, dan Timor Leste memang juga sudah aktif sekali di kawasan konservasi perairan, dan kami mendukung negara itu juga dengan capacity building, tapi juga untuk mobilisasi data supaya mereka juga bisa lebih banyak informasi untuk mengelola sumber daya alam mereka. Tapi di Malaysia dan Filipina juga beda lagi pendekatan ke kawasan konservasi perairan. Masing-masing negara juga punya sistem sendiri dan juga pendekatan sendiri. Di Filipina itu sangat banyak kawasan konservasi perairan, tapi mungkin lebih kecil daripada di negara lain, dan juga sangat terlibat pemerintah lokal sama masyarakat. Dan Malaysia lebih peran dari pemerintah pusat lebih besar umpamanya, dan tidak begitu banyak kawasan konservasi perairan dibanding Indonesia atau Filipina, tapi mereka punya sumber daya manusia dan sumber daya yang lain yang cukup baik untuk mendukung konservasi kelautan. Dan Pasifik itu lain lagi, mereka pendekatan lebih dengan masyarakat setempat. Di sana peran masyarakat lebih besar, mereka juga punya wilayah kawasan konservasi di sana. Kalau di negara lain itu lebih di bawah kewajiban pemerintah. So semua negara punya pendekatan yang lain, tapi kita semua membagi keanekaragaman hayati setinggi itu dan juga tantangan yang sama. So itu sangat baik kita bisa kerjasama dengan negara lain untuk melestarikan terumbu karang, wilayah terumbu karang dan ekosistem lain, karena semua terkait ya. Kita itu konektivitas antara karang-karang di 6 negara ini tidak
berhenti di batas negara, tapi akan tetap ada konektivitas di seluruh wilayah itu. So sangat penting kita punya pola pikiran, kebijakan, dan kerjasama yang baik antara 6 negara ini. Dan sekarang sudah berjalan 10 tahun lebih yang Coral Triangle Initiative for Coral Reefs dan Fisheries and Food Security itu. Dan menurut saya kita sudah cukup maju, tapi masih banyak hal-hal yang kita bisa kerjakan, terutama di masalah pencemaran atau polusi plastik, dan juga bagaimana kita bisa kerjasama dalam rangka pariwisata umpamanya. Sekarang dengan COVID-19 ini juga cukup berat, semua berhenti, dan bagaimana negara bisa bekerja bersama-sama untuk memberi jalan keluar lagi untuk masalah itu, karena banyak masyarakat juga tergantung dari pariwisata, maupun di perikanan juga ada banyak masalah sekarang. So itu juga jadi tantangan buat 6 negara ini. Dan saya pikir Indonesia ya cukup aktif dan sangat baik kerjasama dengan negara lain. Baik Ibu, mungkin sekarang kita kasih kesempatan buat teman-teman yang udah bertanya untuk mungkin 2 orang bisa aku kasih kesempatan untuk nanya langsung yang nanti akan di-unmute oleh teman-teman admin. Sepertinya dari Sweet Tenia ada pertanyaan lanjutan nih setelah terkait peran pemerintah. Mungkin kakak admin boleh di-unmute Sweet Tenia yang mau tanya tentang langkah-langkah sederhana, silakan Ten. Halo Ibu, terima kasih sudah diberikan kesempatannya untuk berbicara atau bertanya langsung. Aku penasaran aja sih, tadi Ibu menjelaskan dengan sangat detail, spesifik, dan ternyata ada beberapa potensi dan hambatan di bidang-bidang lain gitu. Nah, di sini kan yang ikut banyak juga pemuda-pemuda Indonesia yang mungkin bukan di background kelautan, background lingkungan, atau tidak bisa langsung ke area Coral Triangle, mungkin dia tinggalnya di bagian barat Indonesia, tapi ternyata punya semangat dan motivasi yang sangat tinggi nih untuk membantu. Jadi kira-kira ada nggak sih langkah-langkah misalnya membuat petisi, survei untuk bidang-bidang yang ternyata mengancam goals yang dimiliki oleh Coral Triangle tadi gitu. Kira-kira ada nggak sih 3 tips sederhana misalnya dari segi petisi atau bikin program tentang masalah pariwisata tadi yang lebih ngebantu dari sisi long run-nya gitu, yang mereka bisa sama-sama bikin movement lebih besar untuk Coral Triangle. Mungkin itu aja sih, Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang sangat baik, dan kami juga ingin pikirkan bagaimana bisa ikut serta kelompok lain yang tidak ada di Bali atau dekat daerah kawasan konservasi perairan yang saya sebutkan tadi. Dan mungkin ada beberapa ide yang saya bisa sampaikan berdasarkan juga pengalaman kelompok pemuda yang lain yang juga aktif di wilayah lain. Mungkin saya bisa mulai dulu dengan ide-ide CTC juga akan membuat lebih banyak program training dan fun learning games online. So mudah-mudahan juga dalam beberapa bulan kami juga bisa mengundang Anda semua untuk ikut serta dalam kegiatan seperti itu. Bagaimana bisa umpamanya belajar tentang monitoring karang, atau ada kursus ekologi laut yang bisa follow selama 1 minggu umpamanya, dan itu juga mudah-mudahan bisa dimanfaat untuk kegiatan yang bisa dilakukan di tempat sendiri. Nah, beberapa ide-ide mungkin kemarin juga banyak kelompok pemuda membantu dengan beach clean up dan juga clean up dari daerah terumbu karang dari jaringan. Dan yang kelompok yang bisa menyelam seperti kelompok pemuda atau mahasiswa yang bisa nyelam bisa membantu sekali untuk mengorganisir salah satu clean up underwater atau juga di pantai, dan ikut serta banyak pihak lain termasuk juga dari biasanya operator selam juga ingin membantu dengan sarana prasarana,
tapi juga mungkin anak-anak sekolah bisa ikut dan pemerintah lokal juga biasanya sangat mendukung kegiatan seperti itu. Dan kalau itu mungkin salah satu ide yang sangat baik yang bisa direplikasi di daerah lain. Juga kami juga melihat ada kelompok pemuda yang sangat itu aktif untuk ikut serta di bidang pariwisata, tapi secara berkelanjutan supaya bisa memberi contoh bagaimana bisa melakukan kegiatan ekowisata dan tidak merusak karang atau hutan bakau dan lain-lain. So itu mereka bangun proyek sendiri untuk membawa turis jadi guide, tapi juga menjelaskan tentang ekologi dan kepentingan sumber daya alam di sana dan memberi informasi kepada wisatawan yang datang. Dan itu juga jadi merupakan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan sendiri, tapi juga membantu memberi contoh bagaimana ekowisata bisa dilakukan di daerah sendiri. Yang lain-lain juga ada yang membangun newsletter atau membuat bahan penyuluhan atau bikin games juga untuk anak-anak sekolah supaya mereka juga lebih sadar soal konservasi laut umpamanya. Dan ide-ide itu mungkin kami juga bisa membantu tim kami juga sekali lagi mungkin bisa dikontak dan bisa saling bertukar ide-ide atau informasi. Kadang-kadang juga ada tools yang kami bisa bagi dengan teman-teman untuk melakukan kegiatan sendiri. So mudah-mudahan jadi juga dapat inspirasi dari diskusi itu. Terima kasih. Siap Ibu. Berarti banyak banget ya sebenarnya kesempatan-kesempatan untuk berkontribusi bareng-bareng konservasi karang. Ada dari edukasi, ada dari games. Karena tadi ada beberapa pertanyaan yang kuliah juga nanya gimana caranya jadi volunteer dan gimana caranya gabung. Karena keterbatasan waktu, kayaknya kita cuma punya waktu untuk satu pertanyaan lagi nih Bu Rili. Dan aku lihat juga pertanyaan teman-teman yang lain bisa juga dikepo-kepoin jawabannya di website CTC, di medsosnya, karena CTC terlihatnya is very open with their information as well juga. Mungkin satu terakhir kita beri kesempatan untuk Kak Khalil Makarim dari UGM. Boleh admin di unmute mikrofonnya Kak Khalil. Halo. Halo. Sebentar. Sepertinya belum di unmute. Gimana Kak? Berhasil kah? Oke. Nah, halo Kak. Silakan Kak, bisa langsung pertanyaannya aja. Oke, terima kasih. Ini saya udah nulis ini. Mungkin beberapa hal. Yang pertama ini kan udah ada beberapa aksi kan yang udah di kerjasama antara CTC dan lembaga pemerintahan. Kalau boleh dijelaskan kayak bagaimana kayak hasil output ekonominya ini terhadap masyarakat, terutama di masyarakat timur itu seperti dijelaskan secara statistik. Kemudian, apakah ada kelanjutannya, tindakannya, mungkin melalui report atau paper yang mungkin dapat difungsikan melalui lembaga-lembaga untuk menjadi pertimbangan selanjutnya dan perumusan kebijakan konservasi, terutama konservasi terumbu karang yang tengah dijalankan oleh organisasi ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Khalil. Silakan Bu Rili. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan itu output kami bisa share betul-betul itu banyak laporan tentang status terumbu karang di mana kami ada program ya, terutama di Nusa Penida, Kepulauan Banda, dan juga di 3 lokasi lain di Maluku, Buano, Sula, dan Lease. Lease itu dekat Ambon. Dan itu semua laporan kami bisa share dan mungkin dalam tahun ini ada yang baru lagi karena kegiatan monitoring itu setiap hari dilakukan dan kita bisa melihat juga perkembangannya dari daerah terumbu karang mulai umpamanya dari sejak tahun 2008 di mana kami mulai di Nusa Penida sampai saat ini dan apa intervensi manajemen memang
ada dampak positif atau tidak, dan kalau tidak, kenapa? Dan kami bisa memberi informasi itu sekali lagi ke pemerintah supaya bisa intervensi lebih tepat, supaya itu bisa dikelola baik. Dan baseline data itu sangat penting, dan LSM yang lain juga membantu pemerintah untuk mengumpul data seperti itu, dan ya kami juga bisa share itu online juga di website. Ada beberapa laporan, tapi juga yang baru nanti kami bisa bagikan lagi. Dan juga terkait dengan output untuk masyarakat, umpamanya mata pencaharian yang betul-betul berubah secara baik setelah mereka ikut serta dalam proyek seperti di Arafurasi. Karena sekarang kelompok wanita dan kelompok nelayan bisa jalankan proyek itu sendiri tanpa bantuan lagi dari CTC, dan itu juga salah satu tanda yang baik supaya setelah bantuan selesai mereka bisa mandiri, dan kelompok itu mengelola dana sendiri dan juga keluar uang sendiri, dan dapat pemasukan juga sendiri. Dan untuk kelompok wanita itu sangat bagus dan memberi peran yang sangat baik juga sekarang di masyarakat mereka sendiri, dan juga perannya sangat baik, dan harapan kami bisa replikasi proyek itu juga dalam waktu dekat dengan desa-desa yang lain. Dan sama juga untuk para nelayan. Selain mereka kumpul ghost nets itu, kami juga memberi jaringan dengan size lebih besar supaya ikan-ikan kecil bisa lepas dari penangkapan ikan mereka lakukan. Dan dengan hal-hal yang sebetulnya intervensi sederhana bisa membantu masyarakat maupun membantu konservasi laut dari segi itu terumbu karang dan juga dengan populasi ikan. So itu best practices kami juga bisa share online, dan ada juga info yang kami bisa kirimkan kepada Anda semua. Makasih. Thank you so much Ibu Rili atas jawaban-jawabannya yang sangat-sangat lengkap dan komprehensif. Hopefully semua teman-teman di sini yang tadi sudah sempat pertanyaannya diberikan terjawab pertanyaannya, dan yang belum terjawab mungkin bisa tanya-tanya langsung ke teman-teman CTC dan mengunjungi halaman website dan juga media sosial dari Coral Triangle Center. Mungkin karena keterbatasan waktu, segitu pertanyaan yang bisa kami jawab. Aku kembalikan ke moderator, silakan Kak Trika. Baik, terima kasih Kristi. Terima kasih juga Ibu Rili Johani selaku Direktur Eksekutif Coral Triangle Center, serta teman-teman yang sudah berpartisipasi pada sesi tanya-jawab. Mungkin kepada Ibu Rili Johani kami mohon untuk tetap stay di Zoom setelah sesi Q&A ini. Baik, acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Sustainable Ocean Alliance yang berkantor pusat di San Francisco. Untuk mengetahui tentang SOA, kembali saya persilakan Kristi Tanjung untuk memberikan informasi seputar SOA. Silakan Kristi. Terima kasih Trika. Ya, jadi acara kita hari ini didukung oleh Sustainable Ocean Alliance. Mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Saya sendiri mewakili Divers Clean Action yang adalah chapter resmi Indonesia dari Sustainable Ocean Alliance. Sustainable Ocean Alliance atau yang kita suka singkat SOA adalah organisasi global yang mendukung dan juga mengaktifasi para pemuda yang ingin membuat perubahan terkait perlindungan laut, mulai dari pembuatan kebijakan, membuat startup, dan juga mempengaruhi personal behavior change atau perubahan perilaku pribadi untuk semua orang sama-sama sustain laut kita ke depannya. Semua program dan international hub-nya SOA bekerja dengan patokan Sustainable Development Goals nomor 14, yaitu untuk membuat laut yang berkelanjutan. Dan boleh mundur Kak slide-nya, maaf, mundur 2. Dan SOA membuat solusi untuk menangkal ancaman-ancaman terhadap laut melalui 2 program, yaitu Ocean Leadership Program dan Ocean Accelerator Program. Kak, slide-nya boleh yang slide ketiga. Di slide ini terlihat kalau network SOA itu banyak banget, ada di lebih dari 150 negara dengan lebih dari 2.000 anak muda. Dan
kalian semua next yang punya concern di berbagai ancaman untuk laut dan juga ingin menambah network untuk berkenalan dengan semua changemaker pemuda se-internasional, bisa juga register dengan mengunjungi soa.mobilize.io. Nanti dari teman-teman panitia pasti ada yang bisa chat dan juga bisa tahu lebih jauh lagi dengan mengunjungi www.soalliance.org yang juga akan diketik di kolom chat oleh teman-teman panitia. Mungkin segitu aja Kak perkenalannya. Oceans should be famous because they have everything and more that all sorts of other celebrities who are famous have. They are powerful, they are beautiful, they're striking, they're unique, and they are majestic. So the oceans should be famous because they've been underrepresented in the past decades, and they're in a state now which, over the past 50 years, the pollution and devastation to the oceans, we need to do something about it now. So to make the oceans famous, we'll put it on the radar of everybody, even people who are landlocked, to raise awareness of what we can do on a daily basis to help reduce the pollution in the oceans and to protect them. Imagine if you were in a position to order a planet somewhere, right? And you say, okay, I want a planet, it's going to cost so much money. And then you say, but I want a planet that I can actually live on, that will provide food and provide air. And then the guy at the store says, well, you're going to have an ocean then. Oh, how much is that? How much more is the ocean? Well, that's a lot, because the ocean's everything. The ocean is everything when it comes to a planet. So that's why we have to look at the ocean now. There is a lot to do, and you guys, the millennials and Gen Z, and the younger people, will have to continue what we started. But I really want to urge, in this particularly difficult time, for young people to come forward and take political action. Make your voices heard. My challenge to the millennials is to realize just how powerful you are and to remember the words of Margaret Mead, who said, never lose faith that a small group of committed people can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. And I would urge all millennials to become social entrepreneurs, to combine their business with the social value, or have the social value first and put a business behind it. It's that combination of getting a solution going with power behind it in a sustainable way. And you see that starting. Social entrepreneurship is, I think, the center of life for the millennial generation. And empower the crowd, seriously. Experts are great. They know all the ways not to accomplish things, all the problems with doing it. But you give a kid or a car mechanic a couple of tools and an idea, and the world is their oyster. And that future will be a society where the oceans and humanity are integrated probably almost seamlessly. It's going to have to be one big functioning system with us part of it. The future of the ocean, I would leave a question mark without a word, because that word depends on what you guys push the world to do. The ocean is where I come for refuge. It's a natural, beautiful medicine. We need to make the ocean famous so that future generations can experience what we often take for granted. Hi, my name is Hannon Bloomer, and I'm a member of the Sustainable Oceans Alliance. SOA has provided me with unforgettable experiences and invaluable opportunities. Some of the professionals that I grew up idolizing are now my mentors, helping me develop my passion for oceanography. I've engaged in dialogue with heads of state, experts, and advocates at the United Nations and national conferences. It is our generation that together will be the wave of change. Most of humanity knows the ocean's out there, but doesn't experience it, doesn't live in it. And so it's being destroyed with nobody watching. And it's time that somebody watch. Baik, terima kasih Kristi yang sudah memberikan penjelasannya tentang Sustainable Ocean Alliance. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Sustainable Ocean Alliance, dapat follow akun Instagram di @soalliance atau bisa juga kunjungi website di www.soalliance.org. Dengan demikian selesai sudah webinar kita pada siang hari ini. Saya berkesimpulan bahwa kawasan segitiga terumbu karang adalah warisan dunia.
pusat kehidupan dan sumber biota laut terbesar, dan tentu saja menjadi pusat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Namun keindahan segitiga terumbu karang ini kemudian menjadi terancam akibat keberadaan sampah plastik di laut. Dan ini seharusnya menjadi concern bagi kita bersama untuk menggunakan plastik secara lebih bijak lagi dalam rangka mengurangi sampah plastik di laut. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Rili Johani, Direktur Eksekutif Coral Triangle Center. Terima kasih kepada Sustainable Ocean Alliance, Diverse Connection, Maritim Muda Nusantara, Blue Generation, Single, Ocean Smile, dan Back End. And also thank you for SOA Global who attending this webinar today, Emily Taus, as a Community Manager, Sustainable Ocean Alliance. Good evening, Emily. Hello. Thank you for joining us. Thank you for having me. Oke, sebagai penutup, saya akan memberikan sebuah pantun penutup ya. Jalan-jalan ke pantai menjelang petang, menanti bintang bersinar terang. Indonesia sebagai sang pemilik garis pantai terpanjang, pusat keindahan segitiga terumbu karang. Selamat Hari Segitiga Terumbu Karang, sampai jumpa di webinar selanjutnya.